Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali malam hari ini kita siap untuk membaringkan diri untuk beristirahat setelah sepanjang hari beraktivitas. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Kamis tanggal 4 Juli 2024. Saya berharap kita terus bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita masih belajar mengenai kebesaran Tuhan kita dalam atribut-atributnya seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Belajar mengenai atribut Tuhan tentunya kita masih saja terbelenggu dengan keterbatasan akal pikiran kita sebagai manusia. Sebaik apapun kita mempelajari Tuhan yang kita sembah, tidak akan sanggup untuk mengerti Tuhan sepenuhnya. Sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan dan pikiran dan seluruh keberadaan kita diperbaharui sehingga kita mengenal Tuhan lebih jelas lagi di surga kekal. Namun sebelum itu terjadi, kita boleh memanfaatkan setiap pengetahuan, akal pikiran kita, reason kita yang Tuhan berikan untuk kita bisa berpikir mengenai kebesaran Tuhan dalam atributnya. Hari ini kita belajar mengenai atribut Tuhan yang berikutnya, yaitu Tuhan adalah terang. Hal ini dinyatakan dalam ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian menghafalkan setiap ayat-ayat setiap hari sehingga kita bisa memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan senantiasa. Ayat ini berbunyi demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini adalah surat dari Yohanes yang senang sekali berbicara mengenai Tuhan sebagai Tuhan yang memiliki terang. Dan kalau kita membaca banyak ayat-ayat di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, kita bisa menjumpai karakter Tuhan atau atribut Tuhan sebagai terang ini. Dan Yohanes menulis ayat ini dalam konteks bagaimana bahwa ada banyak ajaran-ajaran palsu yang menyatakan ketidakbenaran, dan pada saat Tuhan yang adalah terang itu mengekspos mereka, mereka akan ketahuan ketidakbenaran mereka. Karena itu di dalam ayat-ayat berikutnya nanti kita belajar bahwa kalau kita hidup di dalam terang, maka Tuhan Yesus itu sendiri yang akan menerangi hati kita sehingga kita bisa menerima kebenaran. Terang adalah perumpamaan mengenai hikmat. Terang menggambarkan suatu keadaan di mana itu terjadi, kegelapan akan sirna. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan terang, sehingga Dia akan mengekspos segala kegelapan. Pada saat Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah terang dunia, dan di dalam dirinya tidak ada kegelapan. Dan siapa yang mengikuti Dia tidak akan lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12. Demikian juga di dalam banyak ayat-ayat yang lain dinyatakan bagaimana Tuhan dan Tuhan Yesus itu sendiri dan seluruh keberadaan Tritunggal adalah Tuhan yang penuh dengan terang. Dan implikasinya bagi kita tentunya karena kita percaya Tuhan yang adalah terang, maka kita pun harus menjadi terang dunia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila kita hidup di dalam terang, kita bisa hidup dalam kasih, hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6, kelanjutan dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saat terang itu mengekspos diri kita, kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita adalah anak-anak terang yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5.
Dan bila kita adalah anak-anak terang, kita hanya menghasilkan buah-buah hidup yang menggambarkan terang itu sendiri. Anak-anak terang tidak bisa hidup di dalam kegelapan. Karena itulah ini harus memotivasi kita. Karena Tuhan kita itu memiliki karakter terang, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Setiap perbuatan kegelapan, kecemaran yang mencoreng nama Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan, Ia akan membongkarnya agar kita sadar dan bertobat. Sadarilah, karena Tuhan itu terang, maka kita pun harus menjadi garam dan terang dunia yang mengelilingi, yang menerangi sekeliling kita, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan, dan melalui hidup kita menjadi berkat dan saksi Tuhan yang efektif. Mari dengan mengerti keberadaan Tuhan sebagai terang ini, memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan, untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kemerdekaan kita yang sudah kita miliki di dalam Kristus sungguh-sungguh nampak, dan hidup kita boleh benar-benar menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan dan renungan malam pada hari ini meneguhkan, menguatkan, dan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa hidup kita itu terbuka di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain pun demikian, sehingga orang bisa melihat perbuatan kita. Janganlah mencemarkan diri kita dengan perbuatan kegelapan, namun telanjangi perbuatan kegelapan itu dan mulai belajar di dalam terang Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai Kristus, terang Kristus memenuhi hati kita semua, dan kita bisa beristirahat dengan baik. Besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.